Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Silsaranto Panjaitan. Baik, di sini saya akan membuat video dari materi pembelajaran kita, di mana Bapak memberikan materi untuk membuat video sistem RAM ABS dengan 5W 1H. Baik, di sini saya akan memberikan materinya dan selamat menyaksikan videonya Pak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan RAM ABS, bagaimana cara kerjanya, apa nama komponennya, bagaimana keunggulannya, dan juga apakah kerugiannya bagi kita. Di sini saya akan menjelaskan RAM ABS terlebih dahulu. RAM ABS adalah fitur keamanan yang banyak diterapkan pada motor dan mobil. Buat awam soal ini pasti akan menganggap sepele nih mengenai manfaat dan beberapa penting sistem pengereman ini ada pada kendaraan. Padahal hal ini sangat berkaitan dengan kenyamanan saat melakukan pengereman. Rem ABS bisa menghindari dari roda yang terkunci. Misalkan ketika Anda berkendara dengan motor bersistem rem non-ABS, harus direm mendadak karena ada yang mendadak melintas. Jika kita menekan tuas rem secara penuh ketika kecepatan tinggi, yang ada motor berhenti begitu saja. Melainkan roda ban terkunci kemudian mengalami slip, roda sudah berhenti tapi ban masih nyelonong tak terkendali. ABS bekerja apabila pada motor terjadi pengereman keras, sehingga salah satu sebagian atau semua roda berhenti sementara motor melaju. Hal ini membuat kendaraan tidak terkendali sama sekali, seperti meliuk ke kanan dan atau ke kiri. Manfaat rem ABS. Oke, di sini saya akan menjelaskan manfaat rem ABS. Mungkin kita sudah pernah dijelaskan oleh guru atau kita sering mempelajarinya di buku ataupun di materi kita sebelumnya. Penyebab masih meluncurnya sebuah kendaraan setelah direm bukan karena roda atau masih berputar, tapi bisa diakibatkan gaya sentrifugal. Semakin kencang pengereman motor, maka semakin besar potensi gaya sentrifugal yang diterimanya ketika dilakukan penghentian mendadak. Efek dari gaya sentrifugal lurus ke depan, namun bisa dibayangkan bagaimana bila ketika gaya sentrifugal diterima motor, posisi roda depan sedang dalam keadaan miring, ya, motor akan meluncur tak terkendali, bahkan paling fatal mengakibatkan motor terbalik. Sebetulnya, yang dilakukan oleh pembalap tempo dulu sebelum ditemukannya ABS sama dengan prinsip sederhana dengan kerja fitur ABS. ABS melakukan pengurangan laju secara gradual dengan pengereman bertahap. Metode kerjanya dikontrol secara mekanis. Tujuannya untuk menghindari roda terkunci, sehingga potensi gaya sentrifugal yang akan mendorong mobil ikut terkurangi. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan komponen-komponen dari rem ABS. Yang pertama adalah wheel speed sensor. Wheel speed sensor berfungsi untuk mendeteksi kecepatan roda dan mendeteksi terjadinya slip pada roda kendaraan yang nantinya data yang diterima diinformasikan ke ABS control module. Yang kedua adalah ABS control module. ABS control module adalah unit untuk memproses semua sensor yang mengendalikan kerja sistem rem ABS dengan cara mengatur kerja setiap solenoid yang ada di dalam hidrolik unit. Selain fungsi tersebut, ABS control module sebagai berikut. 1. Sebagai fungsi sel diagnosis, yaitu fungsi untuk mendiagnosiskan sistem dan komponen rem pada berbagai kondisi, dan hasilnya diinformasikan ke dalam DTC dengan penyalaan lampu peringatan ABS. Kedua adalah fungsinya adalah file save, adalah fungsi keamanan di mana jika terjadi masalah pada fungsi ABS. Ketiga adalah sirkuit pembentukan gelombang, merupakan merubah sinyal output dari wheel speed sensor berubah gelombang sinus. Yang keempat adalah microcomputer unit atau MCU, mendeteksi kecepatan roda, percepatan atau perlambatan kecepatan roda dan kecepatan kendaraan sesuai dengan sinyal digital yang dikirim dari sirkuit pembentukan gelombang sehingga kondisi slip kendaraan dapat deteksi setiap waktu. Yang ketiga adalah hydraulic unit. Hydraulic unit terdiri dari solenoid valve, pompa short valve, akumulator. Solenoid valve mengubah posisi akord berdasarkan output dari ABS control module. 1. Saat sirkuit menghasilkan tekanan berbentuk minyak rem dan kaliper atau wheel cylinder mengalir menuju ke reservoir dan tekanan rem menurun. Kedua, saat sirkuit penahanan tekanan berbentuk saluran kaliper terputus dan tekanan minyak dalam kaliper dijaga agar konsisten.
Yang ketiga, saat sirkuit peningkatan terbentuk, minyak rem yang bertekanan tinggi pada akumulator ditusung ke kaliper. Cara kerja rem ABS. Ketika sensor yang mendeteksi ada roda mengunci, ia akan memerintahkan piston rem untuk melepaskan tekanan kembali ke titik normal, lalu menggeraskannya kembali ke begitu roda berputar. Proses itu berlangsung sangat cepat, bisa mencapai 15 kali atau per detiknya. Efek adalah mobil atau motor tetap dapat dikendalikan dan jarak pengereman makin efektif sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Kelebihan dari ABS Anti-Lock Braking System adalah lebih cepat melakukan pengereman daripada sistem biasa yang terdapat pada motor dan lebih stabil apabila terjadi suatu pengereman mendadak namun tidak membuat motor kehilangan pengendalian sebesar 5-30%-nya dibandingkan dengan pengereman standar yang terdapat di motor yang umumnya menggunakan 2 buah rem cakram dan 2 buah trommel tekanan gas yang stop setting oleh pabrik. Kelemahan rem ABS. Dari keunggulan di atas ada juga kelemahannya sob. Dari fitur rem ABS perlu Anda perhatikan. Berikut adalah kelemahannya. Kelemahan yang menyebabkan rem ABS sangat fatal. Sistem pengereman anti ABS atau anti-lock braking system berdasarkan pengalaman pribadi penulis saat menggunakan beberapa mobil atau motor dengan sistem rem ABS demikian karena tulisannya kajian teoritis melainkan sepenuhnya pengalaman pribadi. Kelemahannya itu yang pertama, rem tidak takem di jalan berkerikil atau kontur jalan tidak rata atau saat rem basah terkena air. Tidak enak saat direm mendadak seperti bunyi menggeruk-geruk. Dengan demikian, rem ABS hanya bekerja optimal di permukaan jalan yang rata atau aspal. Dalam keadaan ini, rem ABS tidak ada duanya. Pakem dan sangat meyakinkan, bikin hati tenang. Teknologi kendaraan memang makin maju akan tetapi selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Mengetahui kekurangannya, sebuah teknologi akan membuat bijaksana dan menggunakannya. Ingat, nyawa. Sekian hasil dari videonya Pak. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan semoga materi ini dapat membantu pemahaman untuk kita semuanya. Terima kasih.